Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, saat ini kita masih terus memantau sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, di mana hari ini ada tiga terdakwa yang disidangkan begitu dengan agenda kesaksian saksi, yaitu Putri Chandrawati yang juga merupakan salah satu terdakwa. Dan kita akan membahasnya bersama dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Mas Kirdi, sehat ya? Sehat. Mas Kirdi, sebelum kita membahasnya, kita akan melihat salah satu paket yang sudah kami siapkan, di mana dalam sidang kesaksian ini terdakwa Putri Chandrawati hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hakim menanyakan aktivitasnya selama di Magelang, Jawa Tengah. Tanggal 3, apa kegiatannya? Bisa saudara ceritakan? Tanggal 3 itu saya di rumah saja. Kebetulan saya membantu anak saya cek keperluan barang-barangnya untuk dibawa besok masuk sekolah. Untuk dibawa Besok masuk sekolah tanggal besok 4. masuk Ya. sekolah. Terus malamnya itu Pak Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang. Tanggal 3 malam, Ya, tanggal 3. suami saudara tiba. Suami saudara tiba dengan siapa? Dengan Dek Daden, Dengan ADC-nya. saudara Daden. Kemudian tanggal 3 itu kan, Siap Yang Mulia. sampai malam. Besoknya tanggal 4, apa yang saudara lakukan? Tanggal 4 habis makan siang, saya mengantarkan anak saya yang nomor 3 bersama suami, Bi Susi dan Dek Yosua. Tiba di sekolahnya, kami mengantarkan sampai masuk asrama. Selanjutnya Pak Ferdi Sambo bersama Dek Daden selaku ADC berangkat menuju ke Semarang karena akan menghadiri HUT Bayangkara keesokan harinya. Sedangkan saya bersama Bi Susi, Dek Yosua dan Dek Richard kembali ke rumah Magelang. Itu tanggal 4 ya. Tanggal 4. Itu sampai malam nggak ada masalah ya? Tidak bepergian lagi? Malam tidak bepergian karena saya sakit. Terus saya istirahat di ruang TV sambil duduk selonjoran. Terus saya ingat anak saya. Terus Dek Yosua ingin mengangkat saya 2 kali. Pada saat yang angkat pertama kali, saya bilang sama Dek Yosua, jangan. Nanti kalau saya sudah kuat, nanti saya naik sendiri ke atas. Lalu Kuat Ma'ruf menegur Yosua karena saya tidak berkenan untuk diangkat. Lalu kedua kalinya lagi, Dek Yosua mau mengangkat lagi, namun saya bilang sama Dek Richard, jangan Dek, nanti kalau saya sudah kuat, saya naik sendiri ke atas. Selanjutnya, temani Kuat dan Susi, setelah agak enakan saya naik ke atas. Dan malam itu saya ditemani Susi beristirahat di kamar atas. Sakit apa saudara pada saat itu? Saya pusing. Saya memang suka pusing karena sejak tahun 2011 saya pernah jatuh dan ada sedikit cedera di bagian punggung belakang saya. Dari latar belakang pendidikan saudara, saudara adalah seorang dokter. Betul? Benar Yang Mulia, saya dokter gigi. Saudara dokter gigi.
Apakah saudara masih aktif sampai sekarang sebagai dokter gigi? Tidak Yang Mulia, saya pensiun dini karena saya mengikuti kemanapun Pak Ferdi Sambo ditempatkan. Saudara pensiun dini, menyatakan pensiun dini. Berarti saudara dulu pernah menjadi dokter gigi? Hanya mengikuti teman saja magang dan juga teman aja untuk praktek. Dulu artinya kan saudara kan latar belakang pendidikan saudara dokter gigi, ya kan? Dan saudara sempat bantu-bantu, artinya sempat berpraktek. Untuk praktek sendiri tidak Yang Mulia? Oh, praktek sendiri tidak, tapi bantu-bantu Iya, teman untuk jadi dokter gigi juga. siap. Kalau dokter gigi itu yang saudara tahu standar penerapan kesehatannya sangat tinggi. Betul tidak? Betul Yang Mulia. Termasuk di dalam keluarga saudara juga standar penerapan kesehatan juga tinggi. Betul Yang Mulia. Dalam hal ini kebijakan mengenai swab setelah bepergian itu menjadi prosedur tetap. Betul Betul Yang Mulia. kan? Betul. Artinya standar kesehatan saudara di tubuh keluarga saudara sangat tinggi sekali. Betul Yang Mulia. Selain dari pengetahuan saudara sebagai seorang dokter gigi. Betul Yang Mulia. Ya, tadi kita sudah saksikan ada beberapa cuplikan kesaksian terdakwa Putri Chandrawati dalam persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, Baradae dan juga Ricky Rizal. Dan kita akan langsung terhubung dengan Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Mas Kirdi, kita sudah saksikan ada cuplikan tadi persidangan hari ini melihat Putri Chandrawati yang memberikan penjelasan dari pertanyaan hakim begitu ya. Kita melihat ekspresi yang ditunjukkan PC, kemudian adakah kejujuran dari perkataan PC ini atau seperti apa melihatnya? Buat saya apa yang ditampilkan oleh PC sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi dari awal sampai akhir dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun ada beberapa pertanyaan yang katakanlah memang nggak sesuai konteks ketika ditanya majelis hakim. Tapi itu pula yang kemudian jadi agak menarik buat saya karena terlalu datar, terlalu apa ya, terlalu santai. Apalagi saya garis bawahi untuk misalnya momen-momen ketika ditanya terkait dengan almarhum Joshua. Kalau memang katakanlah memang mereka punya sebuah skenario nih, kita nggak tahu skenario ini benar atau salah lah gitu ya. Tapi skenario ini adalah tentang pelecehan atau perkosaan. Maka korban sendiri begitu ditanyakan, maka pasti akan muncul sebuah pola bahasa tubuh, pola bahasa verbal maupun non verbal yang pasti sudah pasti beda jauh dengan kondisi yang biasanya dia tanya di bagian lain ketika ditanya masalah Karungga, tanya masalah mengenai Magelang dan segala macam gitu. Pasti terjadi perubahan yang cukup ekstrim. Dalam hal ini saya tidak melihat perubahan tersebut. Jadi buat saya sangat aneh kalau sebuah kejadian yang sifatnya extraordinary buat seorang wanita di mana katakan kehormatannya dilanggar dan orang yang katakanlah yang dituduhkan sebagai pelakunya kemudian ditanya dan dia masih bisa menjawab dengan tetap tenang, buat saya agak lucu gitu ya. Jadi seolah-olah peristiwa itu cuman, sekali lagi seolah-olah ya, bagi dia peristiwa itu cuman sekedar peristiwa sambil lewat aja. Baik, Mas Kirby, mungkin pertanyaan begini, adakah ataupun bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang memberikan kesaksiannya berbohong? Namun ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda Breaking News TV One pasti akan kembali.